Jadi ada yang niatnya memang jalan-jalan, ada, ya. Ada yang pedagang niatnya bisnis. Ya mohon maaf, yang punya travel itu harus terus-menerus memperbaharui niatnya, karena memang akhir zaman orang haji atau umroh di antaranya yang disinyalir adalah niatnya bisnis, ya. Niatnya apa? Bisnis. Dan semua akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya bisnis, ya cuma dapat duitnya saja. Yang niatnya jalan-jalan, saya pernah menemui yang seperti ini, ya. Jadi dia hafal Quran, alumni perguruan tinggi keislaman terkemuka di Indonesia, berangkat umroh. Dalam hati niatnya apa? Jalan-jalan, ya. Betul niatnya emang jalan-jalan. Dia hafid, ya, hafal Quran. Ketika sampai, karena kebetulan pesawatnya ke Mekah dulu, ya. Jadi kalau ke Mekah dulu berarti langsung umroh. Ternyata ketika ya masuk hotel, kemudian mau mulai melakukan umroh, dia sakit perut. Sakit perut. Ini fakta, betul-betul fakta. Akhirnya dia ditolong oleh askar, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, nginep di rumah sakit sampai jatah waktu di Mekah habis. Berapa, 6 hari apa ya? Sembuh pas mau ke Madinah. Itu yang niatnya jalan-jalan. Yang niatnya jalan-jalan. Akhirnya bukannya jalan-jalan. Akhirnya bukannya ibadah. Ya memang jalan-jalan kan di Madinah. Ya nggak ada umrohnya. Iya. Jadi nggak ada umroh. Makanya saya kalau diminta nasihat orang yang mau berangkat umroh maupun haji, yang paling penting adalah bersihkan niatnya. Niatnya apa? Menerima panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya terima panggilan Engkau ya Allah. Udah itu aja. Ya. Jadi menerima panggilan, ingin memenuhi itu sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kalau kita merenungkan diri sebagai tamu di sana, namanya tamu nggak mungkin macam-macam. Kalau macam-macam bukan tamu namanya, ya, kurang ajar itu. Nah, tamu yang nurut tuan rumah. Makanya kemudian di sana ya sudah, kalau disuruh ibadah ya ibadah. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Ada yang niatnya adalah untuk terkenal, ya, terkenal sebagai ahli haji atau ahli umroh. Makanya ada yang umroh tiap tahun, haji tiap tahun. Bagus, tidak salah. Tapi kadang niatnya adalah karena ingin dikenal sebagai haji, sebagai ahli umroh. Nah, itu yang kemudian menyebabkan amal ibadahnya itu menjadi sia-sia. Jadi yang perlu diluruskan adalah niatnya, ya, yang perlu diluruskan niatnya. Ada yang kesono suami istri pengen niatnya karena ya punya fantasi melakukan hubungan suami istri di Mekah. Oh, ada. Jadi yang pengen, makanya kesananya nyewa hotel sendiri untuk berdua dengan istrinya. Ada, Pak. Ya, ada yang model kayak gitu. Nah, ala kulli hal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal sah ditentukan oleh niatnya. Jadi yang penting niatnya. Ya, wasani yang kedua,
Al-wukufu bi Arafata. Wukuf, wukuf itu artinya berdiam diri, ya, berdiam diri di Arafah, berdiam diri di Arafah. Kapan? Yaitu mulai terbit fajar hari Arafah tanggal 9, ya, hingga terbit fajar hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, ya. Jadi mulai pagi jam tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar atau Aidil Adha, ya. Meskipun ada pendapat yang lain, yaitu ya sampai wukuf itu sampai tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Ini sebetulnya pendapat Syafi'i demikian. Jadi dari pagi sampai sore. Tapi ada yang menyebut dari pagi tanggal 9 sampai pagi lagi, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka apa sih yang dimaksud dengan wukuf? Ya, wukuf itu sebetulnya ya berdiam diri sesaat. Sesaat pun cukup, ya, nggak perlu berjam-jam, itu juga nggak apa-apa. Namanya wukuf itu sama kayak kita kemarin membahas tentang i'tikaf. I'tikaf kalau dalam mazhab Syafi'i, berapa lama kita masuk kategori i'tikaf? Ya 5 menit pun itu sudah masuk kategori i'tikaf. Makanya termasuk wukuf ini dikatakan, ya, meski hanya sesaat, itu pun masuk kategori wukuf, sehingga bisa gantian, ya. Makanya Arafah ini kan kemudian diperluas terus, ya Pak, ya, ya. Karena ketika untuk menampung berapa, sekitar sekarang 2 juta lebih, ya, itu memang luar biasa. Kalau tidak salah target 2030 itu 10 juta jamaah. Nah, bisa dibayangkan 10 juta orang jamaah kumpul. Nah, wukuf ini kalau kemudian pada cuaca-cuaca yang sangat panas, misalnya kemarin-kemarin itu sampai 45, itu ya luar biasa, ya, luar biasa. Nah, ini tetapi yang jelas wukuf ini menjadi pokok di dalam ibadah haji, ya. Jadi wukuf berdiam diri. Maka kan bikin kemah-kemah Pak, ya. Ketika wukuf ada kemah-kemah nggak? Ketika wukuf di kemah-kemah kan? Iya. Jadi pakai kemah-kemah karena panasnya luar biasa. Ya, yang penting berdiam diri. Ya di antaranya yang diajarkan di situ muhasabah, ingat dosanya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi memang wukuf ini mengajarkan sama seperti i'tikaf, sama dengan sholat, itu kita sejenak diam, ya, untuk fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya wukuf itu begitu, ya, diam. Watsalitsu, dan yang ketiga adalah at-tawafu, tawaf, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan wal yatawafu bil baitil atiq, ya, dan supaya kalian tawaf di Ka'bah Baitul Atiq, ya. Jadi tawaf ini menjadi rukun di dalam haji, ya, di dalam haji. Nanti termasuk di dalam umroh, ya. Ada yang nggak tahu. Saya waktu umroh itu ada jamaah yang bareng saya, baru 5 putaran dia udah berhenti. Ngilang, memisahkan diri dari rombongan. Nah ini karena rukun ya bisa batal itu, ya. Karena memang ketentuannya adalah 7 kali putaran, ya. Ini nanti
Kita praktek kali Pak ya, ya praktek dalam cara melaksanakan umroh maupun haji. Ya, barangkali nanti ada ide-ide, ya, jamaah Al-Miskah ada yang berangkat umroh gratis. Nah, gimana caranya itu? Ya, saya kira bisa. Ini berapa orang ini? Misalnya 30 ya, bisa ya, bisa kayaknya. Ya, nanti kita pikirlah, ya. Kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan gitu. Kebayang belum ini? Ya sebetulnya bisa nih. Sekarang umroh itu kan cuma ya 26 udah dapat itu 26. Bisa Pak, bisa. Ya bisa. Jadi kalau memang niat betul bisa kita usahakan. Karena sebetulnya di sekeliling kita itu banyak orang kaya yang kesulitan membuang duitnya. Iya serius. Lu ya serius. Kemarin ngadain acara di Ar-Rahmah itu, salah satu tujuannya adalah menyalurkan orang-orang yang banyak duit untuk kemanfaatan umat. Iya. Jadi orang-orang itu Pak, misalnya saya WA nih, Pak, antum 5 juta, tanggal 15 juta, tanggal 10 juta, enak banget itu. Cuma dibilang, Pak Haji udah ya tadi ya, itu. Yang 1 juta malah lebih gampang lagi. Ya, banyak sebetulnya kayak gitu. Terus kemarin tuh, kan ada lomba cerdas cermat. Itu ada satu majelis, ketuanya ngomong sama yang ikut lomba. Kalau kalian menang, 1 orang dapat 1 juta. Itu duit nganggur apa duit duit mumungan? Itu duit nganggur Pak, duit nganggur itu. Lihat, kalian ikut cerdas sama sono. Kalau menang 1 juta, 1 juta, itu duit nganggur. Ya. Jadi banyak orang yang duitnya nganggur, pusing buangnya itu pusing. Percaya nggak? Bapak yang pusing nyarinya, ada orang yang pusing buangnya. Coba bayangkan itu. Ya. Tapi saya nemu orang-orang kayak gitu. Iya. Saya pernah habis ngaji di Al-Mansurun Al-Muqarrabun itu. Jadi saya lupa bahas tentang apa gitulah. Tapi ini jamaah tersentuh kira-kira gitu. Mau ngomongin Al-Quran. Itu saya didekat, Ustadz, ini saya bawa uang 1 juta. Ini tolong tadi yang diceritakan Pak Ustadz, guru-guru Al-Qurannya, ini buat mereka. Itu kan ide mendadak Pak. Karena di kantong ada uang 1 juta, nganggur nih. Oh kayaknya ceramahnya cocok nih. Itu dikasih juta Pak. Bapak kayak gitu nggak? Wah, lu nyarinya aja pusing. Iya. Jadi sebetulnya bisa Pak. Bisa. Saya umroh kan dibayarin orang. Dan saya dibayarin bukan sendiri. 5 orang. 1 orang bayarin 5 atau 4 ya? 5 lah kayak. 4 Pak. Bayarin 4 orang, 1 orang. Gitu. Jadi enteng aja. Kan saya lagi jual tanah di Jawa. Itu kayaknya kalau dapat ya 1 M lebih lah. Nanti Ustadz saya umrohkan. Itu duit nganggur apa duit Ini orang yang jual tanah itu orang yang nggak butuh duit. Ya. Anaknya udah sukses semua, dia sendiri penghasilannya gede gitu. Kayak ada tanah nganggur nih, dia di sini, tanahnya di Jawa. Ya cukup cuma 1, 4 yang diumrohkan. Gitu. Udah gitu saya dibeliin baju lah macam-macam gitu. Wah, ini masya Allah. Ya,
Jadi banyak nggak kayak gini? Sebetulnya banyak Pak. Banyak. Cuma Bapak saja yang pergaulannya beda. Bapak pergaulannya sama yang susah nyari duit. Ya nggak ketemu. Pusingnya bukan pusing buang duit, pusing nyari duit. Nah itu. Jadi gaulnya harus Pak, ya. Warabi'u, yang keempat, yaitu as-sa'yu, ya, melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa wal Marwati, antara Safa dan Marwah. Safa wal Marwati, antara Safa dan Marwah. Nah ini sudah tahu semua, sudah tahu penjelasannya, tapi mungkin prakteknya yang belum tahu. Ini malam ini saya jelaskan pokok-pokoknya saja, detailnya nanti pertemuan berikutnya. Izin ya, deal. Nah, renungkan nanti pergaulannya dirubah ya. Itu pesan malam ini. Iya. Oke, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi